Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan muliakan Tuhan di pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Bapa. Kami mau berkat hari ini dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Hari-hari seperti ini Tuhan, kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Bila kami boleh selalu berpegang teguh akan kasih-Mu ya Tuhan, berserah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau campur tangan buat setiap anak-anak-Mu di GKI Pondok Daud ini ya Tuhan. Lagi
rekan-rekan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan sabda firman-Mu di pagi hari ini. Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mendasari segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini dengan firman Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk suka dekat pada Allah. Hari ini kita akan belajar dari satu ayat, yaitu Mazmur 73 ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat yang ke-28 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya akan mengulang sekali lagi ayat ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan seorang pribadi yang bernama Asaf. Bagaimana ia menemukan kebaikan sejati, yaitu suka dekat dengan Allah. Asaf bergumul tentang kebaikan Tuhan dan ia memahami apa yang baik. Kalau kita melihat Tuhan digambarkan sebagai tempat perlindungan, sumber kebaikan bagi mereka yang mendekat kepadanya. Siapakah Asaf itu? Asaf adalah salah seorang ahli musik pada zaman Raja Daud, dan di dalam kehidupannya Asaf ini juga menulis yang namanya Mazmur 50, Mazmur 73, Mazmur 83. Maka sering Mazmur itu disebut Mazmur Asaf. Nah, Mazmur 78 yang kita baca ini adalah ditulis oleh Asaf. Bagaimana ia menggambarkan begitu ia suka dengan Allah. Dan digambarkan di situ adalah sebagai tempat perlindungan. Hubungan yang intim dengan Allah, itulah hal yang terbaik di dalam hidup. Ketika menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan dan menceritakan segala perbuatannya kepada semua orang, maka itulah yang namanya kita menaruh harapan kepada Allah. Nah, kita bisa memancarkan sebuah kemuliaan Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Pada hakikatnya, Allah itu mendesain manusia dengan sebuah tujuan, agar manusia ini dapat memiliki relasi, hubungan yang hidup, yang bersifat kudus, kekal, dan tentu hal ini mengalami yang namanya kasih Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Asaf di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28. Allah bagi manusia adalah bahwa manusia itu mempunyai keunikan tersendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia, diposisikan sebagai ciptaan yang tertinggi, yang mulia, yang berharga, bahkan melampaui dari semua ciptaannya. Maka hidup manusia itu merupakan kasih karunia Allah, karena melalui hidupnya manusia dapat memancarkan kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah itu dapat kita miliki
melalui hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Betapa hal ini mengagumkan bagaimana manusia itu diciptakan sedemikian dalam rancangan Tuhan Sang Pencipta dan mendesain yang namanya kemuliaan dari penciptanya. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itulah esensi hidup manusia. Oleh karena itu, ketika kita mau membangun sebuah relasi hubungan dengan Allah, mari kita ciptakan yang namanya suka dekat pada Allah. Dan hal ini kita bisa mempersembahkan hidup kita di dalam memancarkan kemuliaan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Sering tanpa kita sadari bahwa kita ini merupakan makhluk yang paling mulia, yang diciptakan melampaui segala ciptaan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak menghargai, dan ini terbukti bahwa kita ini hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan berbuat demikian, kalau kita tidak memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, maka kita ini sedang mempermalukan Tuhan. Allah menciptakan manusia itu untuk menyatakan kemuliaannya. Dengan kemuliaannya itulah maka kita menggambarkan bahwa kita ini adalah merupakan citra dari ciptaan yang sangat indah oleh Tuhan. Bahkan ketika kita membaca dari Mazmur yang terdepan, pemazmur itu menyebutkan yang namanya suka dekat dengan Allah, suka dekat pada Allah. Inilah kesukaan yang paling tinggi. Kesukaan yang paling tinggi adalah mencari Allah, karena Allah itu adalah kebaikan yang tertinggi. Pada waktu kita beribadah, kita datang ke gereja, maka yang paling utama ada sebuah kerinduan untuk dekat kepada Allah. Pada waktu kita berdoa, kita membaca Alkitab, paling utama harus kita ingat adalah bukan merupakan permintaan-permintaan kebutuhan yang kita perlukan, tetapi ada satu keinginan untuk dekat kepada Allah. Itulah yang namanya dekat kepada Allah. Banyak di antara kita datang ke gereja lebih mencari berkat daripada mencari Tuhan itu sendiri, tanpa kita sadari bahwa kita mendekat kepada Allah bukan dengan tujuan supaya dekat dengannya, tetapi tujuannya adalah untuk diberikan sesuatu, diberikan berkat oleh Allah. Maka kebanyakan dari antara kita bukan mencari wajah Tuhan, tetapi mencari tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Mazmur ini, dekat kepada Tuhan, karena itu merupakan sebuah kesenangan tersendiri yang bisa kita miliki di dalam dunia ini. Kedekatan kita dengan Allah itu akan terasa manis ketika kita menyadari
bahwa kita ini adalah berada di dalam sebuah dosa. Kedekatan dengan Tuhan paling indah kita alami kalau kita tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Ketika ada permasalahan, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itulah sebuah kemenangan. Oleh karena itu, mari kita tetap yang namanya ketika kita ada sebuah konflik, ada sebuah permasalahan, ada satu kerinduan, kita itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Allah itu membutuhkan sebuah iman. Dan masalah adalah yang ada di dalam hidup kita ini, sering kita ini diuji di dalam iman kita. Bagaimana kita ini menaruh sebuah harapan di dalam Tuhan. Mungkin orang lain akan melihat, mencemooh, atau mungkin tidak percaya ketika kita ini sedang berdoa, berada di dalam ibadah dengan apa yang mereka lihat. Uji iman kita, apakah benar-benar kita beribadah untuk dekat kepada Tuhan. Dan itu merupakan sebuah kesenangan yang paling tinggi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan kita dibutuhkan yang namanya kepekaan, yang namanya latihan. Oleh karena itu kita harus tetap yang namanya belajar untuk menerima bagaimana Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita bersama-sama belajar untuk mencari Allah dengan kesungguhan dan menemukan Dia, bertatap muka dengan muka. Di tengah kesukaran yang ada sekarang ini, kita memerlukan yang namanya pertolongan Tuhan. Harapan itu hanya ada di dalam Dia, dan suka dekat pada Allah kita dapat menemukan bahwa di sana ada kebaikan yang sejati, ada tempat perlindungan, bahkan sumber kebaikan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita suka dekat pada Allah, kita akan menemukan semuanya itu dan kita bisa belajar untuk memperbaiki hidup. Suka dekat dengan Allah, membangun relasi dengan Tuhan. Karena dengan relasi ini kita bisa mengerti tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Supaya kita bisa memuliakan Dia, maka kita harus yang namanya dekat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur yang kita baca, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar kita memiliki kesukaan, memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah. Mari kita untuk memperbaiki hidup kita untuk dekat pada Allah, agar kita bisa menaruh tempat perlindungan kita. Di sana tidak ada yang namanya kekhawatiran, di sana tidak ada yang namanya kesesakan, karena tempat perlindungan itu hanya di dalam Tuhan sendiri. Dan kalau kita sudah menerima hal itu, mari kita menceritakan bahwa di sana ada sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk bagaimana memperbaiki hidup kita untuk tetap suka dekat pada Allah. Percayalah, kalau kita dekat pada Allah, apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui hari ini, Tuhan akan tetap memberkati dan menyertai kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.